Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 71. Mobil yang dikendarai Abian telah sampai di pelabuhan. Karyawannya telah menunggunya. Terlihat Zidan datang menghampirinya. "Tuan, semua karyawan sudah datang," ujar Zidan. "Mana Langit?" tanya Abian. Zidan menghubungi Langit dan tidak berapa lama pria itu datang dari kerumunan karyawan. "Iya Pak," sahut Langit. "Apa semua hotel telah siap semua?" tanya Abian. "Sudah Pak, saya telah membagi sesuai dengan departemen masing-masing," jelasnya. Angela baru saja tiba, datang dengan mengenakan celana pendek, kaos oblong, dan sendal jepit. Tangannya menarik koper kecil ke arah Aneska. Semua karyawan pria menoleh ke Angela karena dia yang paling seksi di antara yang lain. Termasuk Langit ikut melirik gadis itu. "Kenapa kamu tidak mau ikut denganku?" tanya Aneska yang berdiri tidak jauh dari tempat suaminya mengobrol dengan Zidan dan Langit. "Aku takut ada Abian," sahut Angela jujur. "Memangnya suamiku hantu?" ujar Aneska. Tiara datang menghampiri temannya. "Dari mana saja kamu?" tanya Aneska. "Dari toilet," sahut Tiara. "Yang hamil aku, kenapa kamu yang beser?" ejek Aneska. Tiara melihat sekelilingnya. "Mbak Tami mana?" tanya Tiara. "Nah itu yang nggak tahu. Coba kamu kirim pesan." Tiara ingin menghubungi temannya, tapi dia teringat Aldo. "Jangan-jangan Mbak Tami dilarang Aldo," ujarnya pelan. "Kenapa dengan Aldo?" tanya Aneska bingung. "Jadi Mbak Tami dan Aldo itu sudah menikah," sahutnya. "Apa?" Aneska kaget. "Kenapa Mbak Tami menikah dengan Aldo?" tanya Aneska penasaran. "Ya mungkin dijodohkan sama orang tuanya," jelas Tiara. "Aku tidak mengundang Aldo lagi. Pasti dia tidak mengizinkan Mbak Tami," ujar Aneska. "Tapi kenapa Mbak Tami merahasiakan sama kita?" tanya Aneska bingung. "Ya mungkin Mbak Tami malu suaminya Aldo yang pipis nggak cebok," sahut Tiara asal. Dokter Arif dan Tami baru saja sampai. "Mas, kalau teman-teman tanya, bilang saja aku menumpang," ujar Tami. Dokter Arif tidak menjawab. Dia sibuk menurunkan koper istrinya. "Mas," ujar Tami lagi. "Iya," sahut suaminya malas untuk berdebat. Tami mendorong kopernya beriringan dengan suaminya. "Itu Mbak Tami," ujar Tiara sembari melambaikan tangannya ke Tami. Tami menghampiri kedua temannya dan Dokter Arif menghampiri Zidan dan Abian. "Aldo nggak marah?" tanya Tiara. "Aduh Tiara, kenapa Aldo lagi sih?" gerutu Tami. "Nes, sepertinya mereka lagi bertengkar," bisik Tiara. "Mbak sudah menikah dengan Aldo, kenapa nggak bilang?" tanya Aneska. "Aduh, kenapa gosip ini masih ada?" gerutu Tami. Terdengar suara kapal yang telah menyandar. Mereka melupakan sejenak tentang percakapan itu. Karyawan basah mulai naik satu persatu ke atas kapal yang sangat besar. "Gila, kapalnya gede banget," ujar Tiara senang. Dan langsung mengabadikan fotonya. Dan berfoto bersama temannya. "Nes, itu Dimas dan Tanisa," ujar Tami yang melihat pasangan itu mulai mendekat. "Iya, mereka ikut." "Nes, aku naik ya," ujar Angela mulai naik ke kapal dan tentunya semua karyawan pria mau membantunya. Abian menghampiri istrinya. "Kita masih menunggu satu orang lagi, setelah itu kita naik," ujar Abian dan tentunya didengar kedua temannya. "Siapa?" tanya Aneska. Abian melirik jam yang ada di tangannya. "Seharusnya dia sudah datang," sahut Abian. "Apa itu yang kita tunggu?" tanya Tiara sembari menunjuk ke arah wanita yang bertubuh tinggi layaknya seorang model. Wanita itu sedang berjalan menuju mereka. "Iya dia," sahut Abian. Aneska langsung menatap tajam suaminya. "Siapa dia?" tanya Aneska curiga. "Tenang sayang, Dokter Arif akan menjelaskan siapa dia," ujar Abian yang lucu melihat ekspresi istrinya. Ketika gadis itu mulai mendekat dan wajah terlihat jelas, Tami langsung menoleh ke suaminya. "Selamat siang, saya Miranda," ujar wanita itu mengulurkan tangannya ke Aneska. "Aneska," sahut Aneska dan tidak mengizinkan suaminya untuk berjabat tangan dengan wanita itu. "Jangan sentuh dia. Kalau kamu sentuh, aku pastikan kerismu tidak bisa berdiri," ancam Aneska sembari berbisik. Abian tertawa mendengar bisikan istrinya. "Arif," teriak Abian sembari tertawa. Dokter Arif datang dan melihat tatapan istrinya yang tajam. "Jelaskan siapa dia, kita Abian." "Baik, akan saya jelaskan. Berhubung di sini ada wanita hamil, jadi saya mengundang dokter spesialis kandungan, yaitu Miranda," jelas Dokter Arif. "Oh dokter," ujar Tiara dan mengulurkan tangannya ke Miranda. Hanya Tami yang enggan menyalami wanita itu. "Praktik di mana dok?" tanya Aneska. "Saya di rumah sakit pemerintahan," sahut Miranda. "Jadi kenal Dokter Arif sudah lama?" tanya Tami menyelidik dan tentunya membuat suaminya tersenyum.
Saya dan Arif sudah lama dekat. Kami pernah ditugaskan di tempat yang sama, jelas Miranda. Wah, jangan-jangan ini calonnya Dokter Arif, celetuk Tiara. Ucapan Tiara membuat Tami kecewa. Dia langsung naik ke kapal meninggalkan orang-orang yang masih ngobrol dengan sosok dokter itu. Dokter Arif memperhatikan sikap istrinya yang cemburu dan tentunya membuatnya senang. Ayo kita naik, ajak Abian. Semua naik ke atas kapal. Perjalanan yang mereka tempuh kurang lebih 3 jam. Abian dan yang lainnya duduk di restoran yang ada di atas, sedangkan Tami duduk menyendiri. Dia tidak mau gabung karena ada Miranda di sana. Bisa-bisanya si Tiara mengatakan itu jodoh Dokter Arif, gerutunya. Kapal mulai bergerak. Pertama kali naik kapal membuat Aneska, Tiara, dan Tami mual. Kapal menerjang ombak membuat 3 sejawat itu mabuk laut. Tiara harus memegang plastik untuk mewaspadai jika muntah. Sedangkan Aneska harus berbaring. Begitupun Tami meletakkan kepalanya di atas meja yang ada di hadapannya. Kita berbaring di kamar ya, ajak Abian ke istrinya. Abian menuntun istrinya menuju kamar yang telah disiapkan pihak kapal. Dokter Arif menghampiri istrinya. Tami, ada baiknya kamu berbaring, ujar suaminya. Aku gak butuh perhatian kamu, pergi sana. Tami mengusir suaminya. Tami, jangan begitu. Dengan seperti itu, kamu tambah pusing. Tami masih menelungkupkan kepalanya di atas meja. Enggak, ujarnya menolak. Tiara, kita ke kamar ya, ajak Zidan. Aku mau di sini mau melihat air laut, sahut Tiara lemas. Iya, nanti lihat air lautnya setelah kapal sudah berhenti, ajak suaminya. Aku nggak mau, sahut Tiara menolak. Dan Zidan tidak bisa memaksa. Tiara membaringkan kepalanya di paha suaminya. Tidak jauh dari situ, Angela sedang melihat air laut. Duduk menyendiri sembari menatap air ombak yang seperti sedang berkejar-kejaran. Pemandangan yang bagus, ujar langit dan duduk di samping Angela. Gadis itu melirik dengan menurunkan sedikit kacamata hitamnya. Kenapa kamu di sini? Tanya langit. Itu hanya untuk mereka yang sudah berpasangan, sahut Angela sembari menatap air laut. Langit menoleh ke arah yang dimaksud gadis itu. Kamu kenapa di sini? Tanya Angela balik. Mau melihat laut, sahutnya sembari menatap ke depan. Di tempat lain kan bisa, ujar Angela sewot. Ya sudah, aku ganti mau duduk bareng kamu, langit mengganti alasannya. Gak usah gombal, ujar Angela ketus. Tenang, aku tidak akan menggobali kamu, karena hatiku telah terpatri untuk seorang gadis. Jelas langit. Bagus kalau begitu, sahut Angela dan memikirkan misteri yang membuatnya penasaran. Menurutnya ini kesempatan untuknya bertanya. Apa kamu telah lama mencintai Nona Zira? Tanya Angela. Apa? Zira? Langit kaget. Iya, kamu pernah kirim salam ke Nona Zira? Ucapan Angela membuat Langit tertawa. Zira itu sepupuku, ujar Langit sembari tertawa. Apa sepupu? Sekarang Angela yang kaget. Iya, kakek Zira dan kakekku bersaudara, jelas Langit. Oh begitu. Kalau kamu saudara Nona Zira, kenapa kamu tidak bekerja dengannya? Tanya Angela sembari menatap Langit. Beberapa saat Langit diam. Aku tidak ingin tergantung dengan Zira. Aku ingin berdiri sendiri, jelas Langit. Angela Mangut mengerti. Kalau memang bukan Nona Zira, siapa sosok yang kamu cintai? Tanya Angela penasaran. Langit diam. Sosok itu sangat cantik dan dia adik ipar Zira, sahut Langit. Cerita Langit membuat Angela penasaran. Lalu, kenapa kamu tidak menyatakan perasaan kamu kepadanya? Tanya Angela penasaran. Karena dia menyukai orang lain, sahut Langit. Angela menepuk bahu Langit. Cinta tidak harus memiliki, ujar Angela. Iya, kamu benar. Aku tidak memilikinya sekarang, mungkin akan memilikinya di masa tua, sahut Langit. Angela tersenyum. Aku salut dengan rasa cinta yang kamu miliki, sedangkan aku tidak bisa mencintai seseorang, ujar Angela peran sembari merapikan rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Apa maksud kamu? Tanya Langit penasaran. Karena cinta kamu untuk orang lain. Ucapan Angela membuat Langit diam sembari menatap gadis di sampingnya. Hahaha, aku bercanda, Angela tertawa. Jangan terlalu serius, ujar Angela dan pergi berlalu. Tami, bisik suaminya. Pergi mas, aku tidak mau mas dekat denganku. Nanti wanita itu cemburu, ujar Tami masih menelungkupkan kepalanya di atas meja. Bukan di sini cemburu kamu, ujar Dokter Arif. Tami langsung mengangkat kepalanya dari atas meja menatap tajam suaminya. Siapa yang cemburu? Aku hanya menjaga perasaannya, sahut Tami gugup yang tidak mau mengakui rasa cemburunya. Katakan kalau kamu cemburu, bisik suaminya. Jangan kepedean ya mas, Tami berbicara dengan intonasi tinggi. Dokter Arif langsung beranjak dari hadapan istrinya dan kembali duduk bersama Miranda. Tami melihat suaminya berbicara dengan Miranda,
dan mereka tertawa membuat Tami cemburu. Tidak, aku tidak cemburu, gumam Tami memungkiri perasaannya. Akhirnya kapal yang mereka tumpangi sampai di sebuah pulau. Satu persatu turun dari kapal. Pihak ARD membagi kamar untuk semua karyawan, sedangkan Abian dan yang lainnya menginap di villa. Berhubung kamar hanya ada 5, jadi Tami, Bernardan, dan Angela berada satu kamar, ujar Abian, dan menyerahkan kunci ke Tami. Semua pasangan yang sudah menikah berada dalam satu kamar, dan kamu, Arif, harus tidur sendiri kecuali ada istrimu di sini, ujar Abian menyerahkan kunci ke temannya. Dr. Arif menatap istrinya. Kalau aku bilang sudah menikah, kalian percaya? Tanya Dr. Arif. Dan tentu membuat Tami ketakutan. Semua langsung menoleh ke Dr. Arif. Enggak, sahut semuanya dan mulai mencari kamar mereka. Kamar Dr. Arif dan istrinya berada di lorong yang sama. Kamar suaminya berada di pojok dan kamar Tami berada di depannya. Bersambung.